julep, 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 Halo sahabat suara, kembali lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu bersama gua Aco dan kita kedatangan cast dari film Tepatilah Janji. Ada Ibnu Jamil dan juga Bima Zeno. Glory, glory. Oke MU, oke nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa MU. Tapi MU mau sampai kapan? Yang sudah bertubi-tubi kepada saya dan kita tunggu saja janji dari MU. Tepatilah janji MU. Luar biasa, gokil. Emang kalau aktor papan atas gitu ya, bisa bridgingnya masuk dia. Apa aja temanya bisa. Oke, selamat datang Ibnu. Terima kasih Aco, apa kabar Co? Alhamdulillah baik. Jadi Baik. saya yang ditanya nih. Oh iya nggak apa-apa dong, biar ada tidak ada kesenjangan. Betul. Biasa, terima kasih. Saling bertanya kan bagus kan? Betul. Iya. Malu bertanya, Sesat di jalan. Oke, kirain mau malu bertanya, emak gue yang jawab. Udah baru banget itu. Itu kan istilah zaman baru ya. Zaman baru banget. gitu ya. Oke, boleh dikenalin masing-masing nih dari kalian memerankan sebagai apa di film Tepatilah Janji ini? Dari Ibnu dulu boleh. Boleh dong. Ya, saya Ibnu Jamil di film Tepatilah Janji saya berperan sebagai Pak Janji Upaya. Janji upaya. Keren. Saya Bima Zeno di film Tepatilah Janji saya berperan sebagai Adam. Agam. Adam. Adam. Adam, ya. Ya, berarti Mas Adam. Janji Upaya dan juga Adam. Sebenarnya ceritanya dari film Tepatilah Janji ini sama kah dengan sebelumnya yang Kejarlah Janji atau berbeda gitu? Boleh diceritain sedikit? Karakter-karakternya sih yang karakternya masih beberapa sama, terus lokasi kejadiannya desanya juga masih sama gitu. Cuman banyak sekarang udah ada tambahan ya di film Tepatilah Janji ini udah banyak karakter-karakter baru yang masuk gitu. Kalau buat saya ini adalah sebuah kelanjutan dari cerita politik yang ada di sebuah desa. Nama desa tersebut adalah Bangun Mapan. Bangun Mapan. Iya, jadi di dalam sebuah desa Bangun Mapan ada proses pergantian kekuasaan, pergantian pemimpin. Proses-proses itulah yang memang dipotret dengan humanis oleh Mas Garin Nugroho. Luar biasa. Dengan cerita-cerita yang manis, tragisnya ada, dramatis juga ada. Komedi juga. Komedi ada. Komedi juga ada. Gokil. Tadi kan sempat disebut juga nih ya, ada beberapa pemain-pemain yang di film sebelumnya tuh ada juga di film yang saat ini. Betul. Kalau trio Timus. Timus ada kah? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Dan sekarang udah ada saingannya lagi kalau di Tepatilah Janji. Oh gitu. Iya. Jadi ada trio Timus, saingannya ada trio Tikus. Oh, Tuh. Tikus. Iya. Dari teman-teman Kus bersaudara atau enggak, bukan. Bukan. Bukan ya? Tikus titipan kasus kayaknya. Ya Waduh, betul. titipan kasus. Waduh. Nah, kalau di filmnya ini berarti kan Agam nih kalau dilihat dari trailernya. Adam. Kalau Adam ini kan mau melanjutkan cita-cita dari sang ayah. Betul. Iya. Kira-kira apa sih sebenarnya yang pengen dilanjutkan? Gak bisa ini ya? Bisa. Bisa. Pokoknya si Adam ini tuh mau melanjutkan, ingin meneruskan cita-cita menjadi pemimpin daerah. Wah, bisa. Bisa menjadi pemimpin daerah yang sebelumnya nggak tersampaikan gitu. Bapaknya tuh kalah sebelumnya. Kalau di film Tepatilah Janji, bukan Kejarlah Janji. Kejarlah Janji. Bapaknya Adam ada tuh kalah sama ini nih, Pak Janji. Pakai ilmu hitam dia soalnya. Pakai ilmu hitam nih. Kalah sama Pak Janji, nggak terima. Terus ada suatu kejadian akhirnya meninggal bapaknya gitu. Akhirnya punya rasa balas dendam gitu. Balas dendam. Revenge. Ambisi yang keras, yang kencang banget. Gua harus kalahin Pak Janji dan harus jadi kepala daerah. Gokil. Tapi kalau di kehidupan nyata nih, Hmm. kalau Ibnu sama Bima kira-kira pengen nggak jadi seorang kepala daerah atau mungkin tokoh penting gitu, tokoh pemerintahan? Bukan Thomas tokoh masyarakat. Oh iya. Topri apa? Kalau saya ingin
Ingin. Tapi bukan ke tokoh masyarakat atau mungkin pemerintahan. Saya ingin menjadi kepala CEO di Manchester United. Gokil. Kepala CEO nggak tuh? Gokil. Iya, makanya dari sekarang saya nabung dulu nih. Mau beli sahamnya Redcliffe. Wih, luar biasa. Tapi tadi tidak menjawab, Beb. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Minimal gue menjadi kepala untuk pemerintahan di rumah tangga gue. Luar biasa. Ada. Jadi dari hal yang kecil dulu kalau kita mencoba ingin menjadi pemimpin, Nah. coba dulu kita pimpin orang-orang yang memang dekat dengan kita, anak, istri, bisa nggak kita coba menjadi sebuah satu energi yang bisa dihasilkan nantinya buat keluarga itu. Kan ibaratnya kita berada dalam sebuah kapal. Nah, di dalam kapal itu kan pasti banyak orang-orangnya dan juga banyak tugasnya. Ada yang jadi nakodanya, ada yang penarik layarnya, mungkin ada yang pengisi bahan bakar di bawah. Jadi gimana caranya supaya manajemen itu bisa terjalin dengan baik dan mengarahkan arah yang tepat sesuai dengan tujuan. Berat ya. Ini udah cocok sih sebenarnya. Udah cocok dari cara ngobrolnya juga ya. Iya. Jangan lupa, jangan pilih saya. Karena saya tidak terpilih. Nah, kalau Bima gimana? Jadi kepala daerah. Iya, ada keinginan. Kepala daerah atau apapun lah, pokoknya yang menyangkut orang banyak. Ada sih, pengen sih gue. Pengen. Ada rasa kayak kayaknya harus dibenerin nih daerah ini gitu. Gak bener nih orang-orang kayak gini. Bener-bener ya, dari keluhan rakyat biasa. Bener, iya. Dari keresahan aja gitu yang Contoh. Cita-cita, visi misi gitu. Ribet sih kalau visi misi. Iya, contoh kejadian Contoh, gitu. ya. Kayak banyak sih kan. Kadang orang tuh suka nggak mikir kalau misalnya Indonesia tuh luas banget. Ya kan? Benar. Ya kan, orang banyak mikir Indonesia tuh cuman Pulau Jawa aja gitu kan, atau enggak ya cuman di Jakarta aja gitu, atau enggak di mana. Ini luas banget gitu, kayak kebijakan pemerintah yang kurang enak lah untuk masyarakat gitu. Kayak contoh kayak gua pernah lama tinggal di Maluku. Mungkin kalian juga nggak ada yang tahu kalau ada Maluku Barat Daya. Wah, baru tahu. Kan? Baru Itu tahu. pecahan dari Maluku Tenggara dulu, terus jadi pecahan Maluku Barat Daya. Kita tuh seluas itu. Bahkan dari Maluku Barat Daya tempat aku aja lebih dekat ke Darwin daripada ke Ambon. Australia. Gitu, lebih dekat ke Australia. Jadi banyak banget kebijakan-kebijakan di sana yang nggak bener deh gitu, kayak internet belum ada sampai saat ini. Nggak kayak merata begitu. ke sana. Makanya dari Nggak situ merata. seorang Bima Zeno harus maju. Pengen, harus khususnya gua tergerak untuk memajukan daerah gue sendiri. Iya. Tau gak sih? Oke. Gua punya Harus. Karena kan itu yang paling dekat dengan lu dan paling lu kenal. yes, Benar. paling dikenal gitu. Ya, jangan mencoba lu memimpin sesuatu daerah yang tidak lu kenal. Contoh. Contohnya lu memimpin sebuah klub Ya. yang lu nggak tahu klub itu ada siapa aja, kekuatan pemainnya seperti apa, lu asal beli pemain, ya pemain overrated, mahal segala macam, ini kenapa jadi sepak bola sih? Jangan. Selamat datang di Ngorbit Bola. Pokoknya gitu sih. Gue pengen memperbaiki sesuatu, bikin sesuatu buat daerah gue khususnya gitu. Jadi Gokil. jangan, ya banyak orang ya kayak sedih sih, kayak lu tahu misalnya lu kalau punya teman orang Ambon, ya kan, punya teman orang Ambon, pasti lu bisa nebak profesinya apa. Kalau nggak jadi security, penyanyi, kalau nggak debt collector. Debt collector nih Iya ya. kan, Iya, gitu. iya. Enggak cuy, kita bisa lebih dari itu gitu. Oke. Iya kan gitu. Ya udah, daerah mau bikin apa gitu, dan kita juga sebagai putra daerah mau bikin apa buat daerah kita dan buat bangsa kita. Gokil. Gokil. Ini cocok semua maju nih. Daging itu bisa di quote gitu ya, dijadiin Bisa. short itu bisa ya. Bisa nggak jawab? Bisa. Nggak ada yang bisa gitu jawabnya. Nah, kita kembali lagi ke film ya. Iya. Kalau dilihat dari case-nya nih, sekarang kan kalian nih, apakah tantangan yang menjadi pembeda antara kejarlah janji dan tepatilah janji? Tantangannya apa nih? Kalau dulu dikejar-kejar, enggak sih? Kayaknya kalau dilihat dari perawakan sekilas Pak Janji ini jadi lebih legowo gitu ya? Iya. Di awal memang sebenarnya Pak Janji juga tipe pemimpin yang nggak ambisius. Dia hanya mencoba menjadi pemimpin yang baik, menjalankan tugasnya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak
mementingkan kepentingan kelompoknya atau keluarganya, dia mencoba untuk menjadi sebuah wadah aspirasi rakyatnya. Gimana nih? Dan itu kan nggak gampang gitu loh, untuk mencoba membuat, memang kita susah untuk membuat semua orang happy, membuat semua warganya senang tuh susah. Pasti ada pihak-pihak yang tidak suka ketika pemimpin atau kepala desa tersebut membuat kebijakan. Tapi dicarilah keputusan yang memang menguntungkan banyak orang. Terbanyak, suara terbanyak, kepentingan yang bersama, bukan kepentingan sepihak atau golongan. Itu yang harus dijalankan sama Pak Janji Upaya. Dan yang kedua di sisi di edisi Tepatilah Janji ini, dia udah lemdak, udah mulai turun karena dia udah menyerahkan kekuasaan itu sama Bima Zeno. Adam. Yang terpilih. Dan saya lebih kepada ya biasa politikus yang sudah tidak punya kekuasaan tapi dia bisa memantau dari luar pergerakan-pergerakannya. Oh, arahnya seperti ini kayak gitu. Bisa ngontrol ya, dia bisa ngontrol. Sebenarnya ngontrol secara ini dia nggak bisa, tapi dia punya kemampuan untuk membaca, istilahnya menilai. Kalau bola tuh reading the game, membaca arah permainan, membaca arah permainan. Seperti itu. Gitu ya berarti. Nah kalau ada bingung ya pertanyaan tadi apa? Ya, tantangannya apa yang beda? Oh iya, tentunya dengan perawakannya Adam. Awalnya kayak ini kan bertahun-tahun setelah Kejar Janji, kalau ada perbedaan dari secara terlihat lebih ambisius ya kayaknya. Ambisius masih tetap punya itu tetap nggak bisa hilang karakter itu gitu kan. Terus tapi karena tadi cerita Pak Janji udah menurunkan kekuasaan. Tadinya Adam ini udah baik-baik aja orang. Akhirnya Adam udah jadi kepala desa. Desanya udah dapat penghargaan dan di desanya itu. Cuman ya biasanya memang gitu. Seorang politik kampung, ya. Politik kampung. Dan mungkin ya nggak tahu ya, itu terjadi juga nggak di tingkat nasional. Biasanya kalau dia sudah berhasil menduduki sebuah jabatan, dia berharap untuk next level. Menuju tantangan berikutnya. Kan biasanya juga kayak gitu. Seorang pengusaha yang udah sukses, biasanya dia kalau udah jadi sukses itu tantangan berikutnya apa? Dia pasti akan masuk politik. Iya benar. Untuk apa? Mengamankan kerajaan kecilnya. Iya. Gitu. Supaya kerajaan kecilnya tidak diganggu oleh para politikus yang menjalankan roda pemerintahan. Benar betul. itu. Dan iya betul. Dan Adam juga karakter yang mungkin yang tadinya udah punya mentor yang bagus Pak Janji, keluar tuh dari situ malah bertemu dengan lingkungan yang salah, dengan cara-cara orang nyuntik kanan nyuntik kiri informasi akhirnya balik lagi tuh kayak Adam yang dulu gitu. Tanpa berpikir keluarganya, tanpa berpikir Adam yang sekarang kan yang di cerita kedua ini udah punya istri gitu kan. Terus kayak kurang bersyukur gitu, lu punya istri cakep tapi Iya. Tapi gue setuju sama bener omongannya Ibnu tadi yang dibilang. Gue nggak setuju. Setuju juga itu, juga. Yang dibilang kalau udah kaya tuh apalagi yang dicari ya selain itu ya kuasa. Iya. Benar. Orang miskin kalah sama orang kaya. Betul. Orang kaya sama orang berkuasa. Ya, kalah sama orang berkuasa. Ngomong gue berantakan gini ya. Pak, tenang. Iya. Berkuasa, iya betul sekali. Nah, tapi kalau menurut kalian ya, kira-kira pemimpin yang sekarang nih udah ideal belum sih? Kita berbicara Indonesia nih ya. Ya, tadi balik lagi sesuai dengan yang gue bilang. Kalau takut gitu jawabnya. Kalau untuk menyenangkan semua lapisan, semua masyarakat itu pasti nggak akan pernah bisa. Pasti ada aja. Pasti ada pro dan kontra. Tapi menurut gue selagi keputusan dan juga kebijakannya itu banyak menyenangkan masyarakat luas, itu seharusnya bisa menjadi parameter yang bisa dibilang oke, pemimpin ini menjalankan sesuai dengan dengan perintah konstitusi dan juga undang-undang yang memang istilahnya job desk-nya dikasih gitu, dijalankan dengan baik. Tapi kalau itu juga nggak akan pernah cukup gitu, karena Indonesia tuh luas banget. Setuju. Gitu. Indonesia luas banget. Balik lagi tadi, yang satu disenengin, yang satu lagi pasti merasa dirugikan. Iya. Yang satunya dirugikan, sebelah sananya pasti banyak yang senang. Gitu. Keputusan terbanyak lagi ya. Keputusan terbanyak gitu. Jadi kalau nyari pemimpin yang ideal pasti akan sangat sulit karena parameter setiap orang, kepala orang beda-beda. Keinginan orang juga beda-beda.
Aman sekali jawabannya. Aman, Luar setuju. biasa. Memang sulit. Kita nggak bisa ngomong pemimpin yang ideal sih kalau menurut gue ya. Karena itu tadi Indonesia terlalu luas dan kita tuh bukan daratan, kita tuh kepulauan, cuy. Gitu. Jadi untuk rata aja belum gitu dari ya tadi gue ngomong di tempat gua di Maluku sana tahun 2018 aja belum ada internet gitu. Emang susah. Tapi balik lagi kalau untuk nanya pemimpin yang Sekarang. baik, kalau buat gua adalah pemimpin yang bisa melaksanakan janji-janjinya Tepatilah. sesuai dengan kampanye saat dia ingin terpilih atau Betul. saat dipilih. Nah. Ketika janji-janji itu sebagian besar dilaksanakan, artinya dia mencoba untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan janji yang dia berikan kepada rakyatnya. Tapi kalau cuma sebagian kecil, artinya banyak janji yang diabaikan. Nah, apakah itu hasil yang bagus atau tidak? Nah, maka itu kan rakyat yang bisa menilai. Dan juga kita bisa menilai dari rekam jejaknya, track recordnya. Itu. Gokil. Keren kan? Tenang, jawabannya tenang, Gitu, diplomatis gitu ya, dan diplomatis aman. banget, Luar iya. biasa. Harus aman. Tapi kalau kita. gue jadi pemimpin ya, tanya nih, gue nggak akan fokus sama banyak hal. Pasti gue akan fokus sama apa yang gue kuasain dan yang gue suka. Bola. Olahraga, mungkin kesehatan, mungkin apa ya, banyak gitu. Tapi kalau kita fokus sama satu bidang yang kita suka, pasti kita akan lebih detail lagi masuk ke masalah, cari solusi dan konklusinya, Gokil. penyelesaiannya. Tapi kalau kita nggak ahli di situ, ya mohon maaf, takutnya cuma sebatas mengulik sedikit, abis itu, ternyata berat, nggak sanggup. Ngulik lagi, ternyata nggak beres, nggak sanggup, setengah-setengah doang. Iya. Tapi kalau kita menguasai satu bidang, ya itu dia. Kita pasti akan bisa menyelesaikan, mulai tahu mendiagnosa masalahnya apa, penyakitnya apa, sampai nanti kita cari formula yang pas untuk menyembuhkan penyakit itu apa. Gokil. Keren. Seperti Nggak bisa dong. Udah 15 menit, intervensi nih. Cut. diingetin gitu ya. Itu benar kata Ibnu, sama kayak yang dibilang siapa namanya ya? Ininya Ipman, muridnya Ipman. Bruce Lee. Bruce Lee. Ya, Bruce Lee tuh udah nggak jadi, lupain itu. Lupa quotes-nya, lupa. Nah, ngomong-ngomong soal quotes. Kira-kira quotes apa dari karakter siapa yang paling kena dari kalian? Kalau gue sih yang paling kena karakternya Pak Janji sih. Kalau gue. Lu ada quotes, ada obrolan. Pak Janji aja nggak inget. Iya, Ngomong apa tadi? khususnya di film Tepatilah Janji, Kejar Janji yang awal. Kayak itu, Pak Janji bilang pemilih yang cerdas akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Keren gak tuh? Kelas. Keren Pak Janji. Keren. Pemilih. Skenario saya suruh milih sendiri disuruh sama Mas Garin, kamu cari kata-kata sendiri. Wah, Keren gak lu? PR banget tuh. Gokil. Keren kan? Keren. Harusnya Mas Garin bayar ada tambahan nih fee-nya nih buat saya nih. Pemilih bener kan pemilih yang berkualitas akan yang cerdas. yang cerdas akan menentukan pemimpin yang berkualitas. Keren. Keren. Gitu. Gokil. Tapi kan untuk membuat pemilih yang berkualitas itu PR, prosesnya banyak. Iya. Gitu. Ya harus Apakah nonton film ini dulu. Apakah semua melek akan politik? Kan nggak juga. Iya. Yang melek politik itu minoritas. Yang buta politik itu mayoritas sekarang. Nah, gimana caranya supaya itu dibikin balance atau mungkin setidaknya semua melek politik. Kenapa kita harus melek politik? Buat gua itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Contohnya ketika kita mengalami kenaikan pajak, bayar PPN atau gaji naik, BPJS, terus kesehatan, pendidikan, itu kan secara tidak langsung pemimpin kita yang menentukan itu semua. Jadi kalau kita nggak melek sama politik, ya udah kita akan selamanya juga kita nggak tahu sebenarnya kok kenapa sih harga ini naik, kok sembako kok naik, kok pendidikan mahal di kita, kok kesehatan susah. Nah, itulah kita harus coba untuk melek politik supaya kita memilih pemimpin-pemimpin yang memang bisa menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik. That's right. Jadi berpengaruh kehidupan kita. Sebenarnya berpengaruh. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nggak ada ngaruhnya, ada sebenarnya. Iya, bayar kuota tiba-tiba mahal, ya kan? Bayar kuliah tiba-tiba mahal. Pajak mobil, pajak motor mahal. Kenapa? Ya itu. Nanti kalau kita melek politik kita tahu
sebab dan akibatnya. Oh, ternyata begini. Oh, Oh. kenapa mahal begini. Nah, itu mungkin salah satu dari visi dibikinnya film Tepatilah Janji ya. Ya, mungkin. Luar biasa. Kalau gitu, kasih tahu sahabat suara, kapan film Tepatilah Janji bisa ditonton biar masyarakat Indonesia bisa melek politik seperti apa kata Ibnu? Oke, masyarakat suara, ya tenang aja, nggak usah takut. Film Tepatilah Janji adalah film gratis buat kalian semua. Betul sekali, gratis, tidak dipungut biaya. Yes. Caranya gimana, Bim? Pokoknya kalian tinggal follow aja si Instagram film Tepatilah Janji. Habis itu di situ pasti nanti akan banyak informasi untuk si film Tepati Janji ini akan diputar di kota mana aja sih gitu. Ya, Dan karena kita akan roadshow ya. dan kita juga bakal ada roadshow gitu. Dan ditunggulah di kota-kota kalian masing-masing. Dan kalau misalnya emang di daerah kalian gak ada bioskop, kalian mungkin bisa follow KPU ya, KPU di kota masing-masing. Tanya ini film bisa diputar di mana, Iya. bisa minta filenya atau bagaimana, mungkin bisa gitu. Pokoknya kalian tinggal request aja Request. ke adminnya film Tepatilah Janji dan Iya. juga adminnya KPU RI Iya. atau KPU Indonesia Nasional. Tapi kalau buat kalian yang berada di daerah bisa ke KPUD-nya. Ya. Kalian tinggal request DM dan nanti admin akan menerangkan tata caranya untuk nonton film tersebut. Yang Itu ya. jelas ini adalah film gratis. Dan buat kalian yang punya komunitas atau perkumpulan apa, itu juga bisa request dan nanti akan dijembatani dengan admin-admin tersebut. Oke, luar biasa. Kalau gitu itu aja sahabat suara ngorbit kita kali ini, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Yo! Thank you. Kaget gitu ya. Ada. Julep, julep, julep.